Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neng Intan Nasiroh dengan NIM 202100800275 dari Prodi S1 Manajemen semester 3 di Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil literatur review yang dimana ini untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 tentang membuat karya ilmiah literatur review mengenai saham atau obligasi maupun struktur modal dengan dosen pengampu Ibu Ana Yuliana Jasuni MM. Baik, langsung saja ke presentasi saya. Saya mengambil topik pembahasan mengenai saham dan judul yang saya buat adalah tata kelola perusahaan yang baik terhadap pemegang saham. Topik yang dibahas pada kali ini ada abstrak, pendahuluan, dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Tata kelola perusahaan merupakan hal penting dalam mensukseskan visi, misi, dan masa depan perusahaan itu. Jurnal ini membahas tentang tata kelola yang baik dengan beberapa model tata kelola perusahaan seperti pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan seperti pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah literatur review, yang dimana saya mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang untuk menjawab peran good corporate governance dalam dunia bisnis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mencapai keberhasilan suatu perusahaan dan pemegang saham tentu harus memiliki rencana yang baik dan benar untuk bisa mempertahankan pemegang saham untuk terus berada untuk bekerja sama dalam membangun keberlangsungan perusahaan dan akan diyakini untuk terus meningkatkan daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan juga risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan nilai bisnis dan kepercayaan investor juga. Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan finansial para pemegang saham. Nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan. Persepsi pelaku pasar saham tentang rasio keuangan perusahaan adalah salah satu penentu paling penting dari naik turunnya harga saham perusahaan. Harga saham merupakan faktor penting dalam menentukan nilai suatu perusahaan seperti rasio PBV, price per book value. Untuk itu, penting bagi kelompok kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memenuhi peran dan fungsinya. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah salah satu masalah yang berkembang. Ini populer di Indonesia. Saat ini banyak perusahaan menggunakan tata kelola perusahaan referensi dalam operasional perusahaannya. Dalam sebagaimana dunia global saat ini, ada tingkatannya untuk tuntutan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan mereka berdagang profesional selalu mencari alternatif untuk berinvestasi dan mencari perusahaan yang bisa nantinya dikelola profesional juga. Pemegang saham berada dalam posisi khusus untuk membuat tuntutan resmi dari perusahaan dan manajer mereka. Tidak seperti banyak pemangku kepentingan non-pemegang saham, pemegang saham dapat bertemu langsung dengan manajer untuk mengungkapkan kepentingan mereka, mengajukan proposal, dan memberikan suara pada keputusan untuk memastikan preferensi mereka diketahui secara luas dan menyerahkan kepentingan untuk menghukum manajemen. Dengan pemetaan pemangku kepentingan yang berbeda dan meringkas temuan tentang bagaimana mereka memengaruhi pemangku kepentingan yang berbeda secara berbeda. Tata kelola berbasis pemangku kepentingan itu akan banyak keuntungannya seperti hubungan yang stabil dengan cara pemangku kepentingan berdasarkan rasa saling percaya dan komitmen memberikan akses langgeng ke sumber daya yang berharga. Selain itu, keterlibatan yang kuat dengan pemangku kepentingan mendukung inovasi dan pembelajaran organisasi serta membantu perusahaan merespon perubahan. Menurut Boten pada tahun 2017, membantu perusahaan Jerman mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dan karena itu menggunakan potensi hubungan pemangku kepentingan secara lebih efektif.
Baik, selanjutnya dari pembahasan, tata kelola perusahaan adalah tujuan dan cara menjalankan perusahaan. Tata kelola perusahaan juga berurusan dengan aspek mendasar dari suatu organisasi, mulai dari komunikasi, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan strategi tingkat tinggi. Tujuan dari tata kelola atau corporate governance ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau biasa disebut stakeholder. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur untuk menetapkan tujuan bisnis dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat kepada dewan dan manajemen mengejar tujuan untuk yang menguntungkan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan memfasilitasi pengawasan yang efektif, memungkinkan perusahaan menggunakan sumber-sumber yang lainnya. Menurut PCGI pada tahun 2001, pengertian good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstrim lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan stakeholders, the general meeting of shareholders. Struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan nilai ekonomi jangka panjang, tidak hanya bagi pemangku kepentingan di perusahaan dan di industri lainnya, tetapi bagi mereka, bagi pemegang saham atau investor yang akan merasakan dampak baiknya. Mengingat jumlah perusahaan besar dan menengah yang terdaftar di Indonesia saja pada tahun 2017 mencapai 33.577 perusahaan menurut BPS pada tahun 2017. Perusahaan yang melakukan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 mencapai 674 perusahaan, itu menurut BEI pada tahun 2020. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi berbagai industri dan perusahaan untuk memilih model tata kelola perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Istilah corporate governance itu dulu diperkenalkan oleh Komisi Cadbury di tahun 1992. Laporannya mengembangkan bisnisnya. Mendasarnya melihat perusahaan dan korporasi dari dua perspektif teori, yaitu ada dua, yaitu A. Teori pemegang saham, kepemilikan saham, dan B. Teori pemangku kepentingan stakeholder teori. Menurut Rahmawati pada tahun 2006 dan Dalla Putri 2006, good governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain fairness, transparency, accountability, dan responsibility yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, direksi dan komisaris, kreditur, karyawan, serta stakeholder lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peran pemegang saham yang dimana dengan membeli sebagian dalam perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai sumber modal bagi perusahaan. Dukungan ini diberikan agar perusahaan dapat lebih terus mengembangkan bisnisnya. Dengan karena itu, pemegang saham memegang peranan penting dan terlibat langsung dalam kesehatan keuangan perusahaan juga. Pihak yang memiliki saham di suatu perusahaan, di perusahaan besar, pemegang saham mewakili pemilikan saham mereka terhadap manajemen perusahaan. Ada dua model, yaitu model pemegang saham. Dalam model pemegang saham, keputusan ditentukan oleh pemegang saham, di mana ini membuat transparansi perusahaan sangat publik karena pemegang saham memiliki otoritas dalam proses tersebut, pengembangan dan sistem manajemen perusahaan. Masalah ini mengungkapkan publik perusahaan baik untuk mencegah kecurangan dan hal lainnya investor. Yang kedua itu B, model pemangku kepentingan. Itu adalah model pemangku kepentingan. Otoritas pengambilan keputusan tidak hanya dengan pemegang saham, tetapi juga dengan semua kelompok pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Ini membuatnya mampu dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua kelompok yang terlibat dalam perusahaan. Hubungan yang baik juga akan terjalin berdasarkan rasa saling menghormati dengan para pemangku kepentingan, kepercayaan, dan komitmen yang sama nantinya. Manajemen merupakan wakil pemegang saham untuk dapat bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham menurut Ichan pada tahun 2013. Namun, adanya pemisahan wewenang antara pemegang saham dan manajemen menimbulkan adanya perbedaan kepentingan. Maka dari itu, adanya untuk meminimalisasi perbedaan tersebut perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik menurut Haryono dan Pamitno pada tahun 2015. Tata
kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang dapat menambah nilai perusahaan dengan mengendalikan perusahaan menurut Marcel pada tahun 2003. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan dapat diyakini untuk terus meningkatkan daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan juga risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan nilai bisnis dan kepercayaan investor. IFC mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai struktur internal dan proses mengarah dan mengontrol perusahaan. Tata kelola perusahaan, struktur dan metode, misalnya hubungan antara pemilik saham, manajemen, dan stakeholder, hubungan investor, termasuk pemangku kepentingan dan manajemen tata kelola perusahaan, bidang dan minat yang berbeda. Perbedaan makna per organ di dalam perusahaan seperti dewan direksi, komisi, perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan, sebuah perusahaan umum, masalah prinsipal agen. Setiap komponen berperan dalam menentukan operasi dan pengawasan. Telepon seluler, representasi pemegang saham, pendapatan, misalnya keputusan yang berprinsip bagikan keuntungan, komisi tanggung jawab umum, panduan instruksi, strategi penerimaan direktur korporat dan pengendalian direktur, akhirnya melakukan tugas sehari-hari, eksekusi strategi, desain, dan lain sebagainya. Perencanaan bisnis, manajemen sumber daya pengembangan orang, strategi pemasaran, manajemen penjualan atau kekayaan. Selama ini model tata kelola perusahaan Indonesia berupa perseroan terbatas yang bergantung pada kepemilikan swasta atau publik atau investor dan keluarga. Beberapa isu dari status amendment ingin mengadopsi model perusahaan FB. Model korporasi perseroan terbatas harus diimbangi dengan model kepemilikan bersama untuk menciptakan peluang bagi kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, model pemangku kepentingan ini mewakili seluruh lingkungan mikro dalam bisnis. Ini tidak hanya bergantung pada pemegang saham dan pengendali perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik pada dasarnya adalah komitmen untuk menjalankan bisnis dengan cara yang sehat, berdasarkan nilai-nilai hukum dan etika untuk meningkatkan kesuksesan bisnis, akuntabilitas perusahaan, dan memberikan nilai pemegang saham. Aturan dan konvensi permainan kepentingan pemangku kepentingan menjalankan bisnis suatu perusahaan adalah pihak yang berwenang untuk menentukan arah dan manajemen perusahaan. Tata kelola ini untuk menjadikan hubungan yang semakin erat dengan para pemegang saham, karena jika sistem yang dijalankan dengan baik, maka citra perusahaan itu akan memberikan respon yang baik dan akan banyak pemegang saham yang bertahan ataupun datang untuk membantu untuk berjalan bersama dengan perusahaan itu. Hubungan yang baik akan memberikan dasar saling percaya dan akan selalu berkomitmen dengan aparat pemangku dan organisasi, dan akan berdampak waktu yang cukup lama. Para pemangku juga akan selalu mendukung dan bekerja sama untuk keberlangsungan inovasi perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah sistem, proses, seperangkat aturan mengatur hubungan antara berbagai pihak berkepentingan stakeholder. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa tata kelola perusahaan akan selalu ada model pemegang saham dan model pemangku kepentingan. Dari dua jenis model itu tentunya akan ada hak dan kewajiban mereka dan keberlangsungan jalan tata kelola perusahaan yang nantinya mereka yang selalu mendorong dan mendukung apapun cara yang dilakukan untuk menyukseskan suatu proses yang sedang berjalan dari perusahaan tersebut. Dalam penerapan tata kelola yang baik memiliki manfaat yang baik juga, mulai dari meningkatkan kinerja perusahaan, dari terciptanya pengambilan keputusan yang baik, mempermudah pemasukan dana, mempertahankan kepercayaan pemegang saham untuk terus menanamkan modal di perusahaan itu, dan tentunya pemegang saham akan merasa puas. Baik, itu adalah presentasi saya untuk presentasi kali ini untuk memenuhi tugas keuangan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.